Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kak, kok boleh banget sih? Ya kurang semangat ya. Kak, semangat dong, Kak. Semangat lagi ya. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Mantap. Apa kabarnya nih? Iya, pastinya dong luar biasa kan? Oh iya. Udah hari Minggu lagi. Udah siapin belum Alkitabnya? Siapin di sampingnya. Biar nggak kemana-mana lagi. Duduk yang manis untuk beribadah. Oh iya, sebelum kita perkenalan dulu ya. Jangan lupa nih, ini ada Kak. Aldo. Ya, ini ada Kak. Dan kakak sendiri, Kak Keisha. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Apa nih? Astaga, lupa. Kakak editor. Halo, Kak. Kak Jo. Yaudah, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini untuk beribadah. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Tuhan telah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga berkati yang akan membawakan firman Tuhan. Tolong berkati Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik? Masih Kak. Nah ayo kita semua berdiri, kita angkat satu pujian. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, jatuh jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Samuel. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian, ku ingin dengar cerita.
Shalom anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Pak Pendeta yakin dan percaya, bahkan Pak Pendeta berdoa supaya semua kita sehat dan senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita sudah menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon supaya Tuhan melalui Roh yang Kudus menolong dan memberkati kita melalui cerita firman Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau senantiasa menolong kami di dalam segala sesuatu. Hari ini kami sudah datang kepadamu dalam ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami melalui firman-Mu supaya kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Pak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya semua anak-anak sekolah minggu boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Pak Pendeta percaya semua sudah siap mendengar firman Tuhan. Yang sudah bisa baca, mari ambil Alkitab, kemudian siapkan Alkitabnya. Nanti kita akan membaca bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang buah roh. Waduh, apa itu ya buah roh? Kalau buah yang dimakan, yang biasa kita petik dari pohon, tahu ya, ada buah apa aja biasanya yang kalian tahu? Ada buah jeruk, ada buah mangga, ada buah apel, dan lain-lain. Pak Pendeta mau tanya, siapa yang di rumah suka makan buah? Buah itu baik untuk kesehatan, ya. Buah itu baik untuk tubuh kita. Tetapi ada buah yang lebih enak lagi rasanya, bahkan juga manfaatnya untuk kehidupan kita. Buah ini tidak bisa dimakan, tidak seperti buah jeruk. Kalau jeruk kan kita ambil petik dari pohon atau kita beli di pasar, kemudian rasanya manis walaupun ada yang asam. Tetapi buah yang Pak Pendeta mau maksudkan ini, yang mau ceritakan ini adalah buah roh. Tidak bisa dimakan tetapi bisa dirasakan. Ya, mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang kelima. Ayat 22 mulai sampai ayat yang ke-23. Untuk adik-adik kelas besar yang bisa membaca, mari membaca bersama-sama dengan Pak Pendeta. Galatia pasal yang kelima ayat 22 mulai. Sudah dapat semua ya? Kita baca 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tadi dikatakan buah roh. Ada berapa ya? Siapa yang bisa menghitungnya? Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya ada 9 buah roh. Buah roh itu dihasilkan melalui karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Sama seperti pohon. Pohon yang bertumbuh
ya, bertumbuh menjadi bertambah besar, kemudian menghasilkan buah. Kalau pohon jeruk menghasilkan buahnya jeruk, ya. Kalau pohon apel menghasilkan apel. Jadi kalau Roh Kudus yang ada dalam diri setiap orang percaya, dalam diri Pak Pendeta, dalam diri anak-anak sekolah minggu semuanya, itu menghasilkan buah roh yang tadi disebutkan. Bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa berbuah? Waduh, kalau kita tanam pohon di rumah, di samping rumah atau di belakang rumah, pasti kita kepengen supaya pohonnya itu berbuah ya, supaya kita bisa menikmati buahnya. Demikian juga kita, supaya hidup kita bisa berbuah. Bagaimana caranya? Kalau pohon, bagaimana caranya supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah? Harus diberi makan. Oh, kalau memberi makan pohon bagaimana caranya? Diberikan air sebagai asupannya supaya dia bisa bertumbuh. Kemudian diberi pupuk, kemudian dipelihara dengan baik. Begitu juga setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah-buah roh, kita juga harus senantiasa menerima asupan, menerima makanan rohani. Jadi bukan hanya makan jasmani. Coba kalau sehari adik-adik di rumah makan berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang cuma 1 kali, ada yang 3 kali. Ada yang makannya nambahnya 3 kali, makannya 1 kali, begitu ya, banyak. Begitu juga secara kerohanian, kehidupan kita juga harus diberi makan. Makannya apa ya? Yaitu melalui firman Tuhan. Kita dengar cerita di sekolah minggu, dengar firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah roh juga oleh pertolongan Roh Kudus. Buahnya apa saja? Kalau kita berbuah secara roh, di dalam roh yang dikerjakan oleh roh, buahnya yang pertama tadi dikatakan ada kasih. Kasih ini harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi semua orang, mulai dari yang paling dekat. Mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, adik, mengasihi teman-teman. Mengasihi itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, apa? Buah roh yang kedua tadi dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-5, sukacita, ya. Kasih sukacita. Sukacita harus senantiasa bersukacita, harus senantiasa gembira, harus senantiasa joy, harus senantiasa tersenyum. Ya, itu menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Kemudian yang ketiga apa ya? Setelah sukacita dikatakan ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, tidak takut, tidak gelisah, tetap tenang dan tetap bisa berdamai dengan semua orang. Ada damai sejahtera. Yang keempat, coba lihat di Alkitab masing-masing. Yang keempat setelah damai sejahtera dikatakan kesabaran. Buah roh yang keempat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar. Ya, harus sabar. Gak boleh cepat marah. Kalau ada maunya, kalau kita kepengen sesuatu bilang sama mama, tapi jangan diburu-buru. Harus tetap sabar. Ya, gak boleh cepat marah. Kalau ada yang teman yang nakal sama kita, gak boleh langsung dibalas. Dan tidak boleh dibalas. Harus sabar. Setelah sabar, apa dikatakan? Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, setelah sabar, kesabaran adalah kemurahan. Kemurahan hati harus dimiliki. Seperti cerita sekolah minggu kan, ada tentang orang Samaria yang murah hati, yang mau membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Kalau punya teman di sekolah atau di tempat main yang sedang dalam kesusahan, waduh, kita harus mau membantu. Orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki buah roh, kemurahan. Setelah kemurahan apalagi ya dikatakan? Kemurahan
setelah kemurahan adalah kebaikan. Harus jadi anak yang baik, harus jadi anak yang senantiasa menunjukkan kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kesetiaan. Kemudian kelemah lembutan. Dan yang terakhir dikatakan adalah penguasaan diri. Waduh, nanti kapan-kapan kita belajar lagi firman Tuhan ini satu persatu. Dari kasih sampai penguasaan diri. Ada berapa tadi? Ada 9 buah roh. Ya, Pak Pendeta percaya semua anak-anak sekolah minggu biarlah terus ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin bertumbuh, secara jasmani bertumbuh, juga secara kerohanian bertumbuh. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, biarlah semuanya bertumbuh dan berbuah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan supaya kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu, kelas besar, kelas kecil, anak-anak balita, bahkan yang batita, supaya semuanya Tuhan tolong. Tuhan memberkati semua kedua orang tua masing-masing, supaya dapat mendidik dan membawa anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus dimanapun kami berada. Kami senantiasa menerima berkat firman Tuhan, dan firman itu dimateraikan dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana? Sudah dengar kan cerita dari Pak Pendeta? Sudah dong. Jangan lupa ayat hafalan juga dihafalin dan disetor ya ke grup sekolah minggu. Ditunggu. Oh ya, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Kita akan dipimpin oleh Kaldo. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kita telah mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk gereja kita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sambil angkat satu pujian. Matahari bersinar. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, malam minggu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah boleh menikmati ibadah sekolah minggu secara online hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita sudah menaikkan setiap doa kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan baik, boleh memberkati kami lewat ibadah online pada hari ini, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati semua kakak-kakak yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua yang terlibat dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati semua teman-teman, anak-anak sekolah minggu yang lain di rumah masing-masing, tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga percaya Tuhan memberkati semua keluarga kami, mama papa, orang tua kami, bahkan semua teman-teman kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami tutup dan kami akhiri ibadah online sekolah minggu GMI Nehemia Samarinda di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu akan tetap diadakan di channel GMI INS. Jadi adik-adik jangan lupa ya, tetap ditonton dan stay tune untuk minggu depan. Oke? Jangan lupa di subscribe. Dan like-nya ya adik-adik. Jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Dadah! Aman. Oh, gerakannya kayak apa ya gerakannya? Gila. Kenapa gini? Oh iya. Ini pemusiknya lagi nguap nih, aduh. Ngantuk lo kan. Aku jadi kayak batu, Cok. Aku ngantuk. Itu cara bongkok sama bersih.